Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih. Semoga suara saya terdengar jelas. Hari ini saya mohon izin untuk berbagi terkait tentang materi yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini walaupun dalam keadaan daring ya. Nah, jadi saat ini saya di sini bukan sebagai pemberi materi, jadi sifatnya lebih ke berbagi. Jadi hari ini saya ingin membagikan informasi saya yang telah saya dapatkan ketika mengimplementasikan ilmu tentang budaya positif nanti di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini pemberian materi mungkin saya akan sampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nanti selebihnya akan saya isi dengan sesi tanya jawab, istilahnya sharing ataupun berbagi tentang pengalaman-pengalaman atau praktik baik yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah share screen yang saya bagikan terlihat? Terlihat ya? Oke, Ya, terima sudah, kasih. Pak. Baik. Oke. Aksi nyata modul 1.4 tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, saya Ikomang Metrayana SPD. Saat ini saya sebagai CGP Angkatan 4 Kabupaten Karangasem yang bertugas di SMA Negeri 2 Ambapura. Nah, adapun inti dari langkah berbagi yang pertama di sini adalah pertama saya akan bahas tentang perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait dari pernyataan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki sebuah tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang keempat, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Nah, jadi ketika perilaku yang dipaksakan, jadi efek sampingnya adalah tidak akan membuat sebuah perubahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan itu akan membuat sebuah hubungan seperti layaknya permusuhan. Ya, jadi akan ada reaksi yang tidak disukai yang ditimbulkan oleh murid tersebut jika kita memaksakan sesuatu yang tidak menjadi kesukaan murid tersebut. Jadi itu tentang miskonsepsi tentang kontrol. Nah, terkait tentang kontrol tentu erat kaitannya dengan penerapan disiplin. Nah, tentu di sekolah, setiap sekolah pasti menerapkan yang ada namanya disiplin. Nah, di sini disiplin positif diartikan sebagai berikut. Nah, sebelum penerapan budaya positif di sekolah,
Nah, yang saya lakukan di sekolah adalah pertama tentu sharing, berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah maupun yang lainnya terkait tentang apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi lebih menuju ke sebab akibat. Jadi apa yang mereka lakukan pasti selalu akan ada konsekuensinya. Entah itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, jadi di sini anak-anak dituntut memiliki sebuah kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, selama ini yang kita lihat adalah anak-anak disiplin karena menghindari yang ada namanya hukuman. Nah, nanti itu akan saya bahas pada sesi motivasi perilaku. Ini erat kaitannya tentang motivasi. Jadi setiap perbuatan atau perilaku yang dilaksanakan oleh murid tersebut, mereka menghindari namanya hukuman. Ya. Nah, berikut saya coba lampirkan sebuah foto. Ini diambil ketika di awal tahun pelajaran. Jadi ketika anak-anak mulai masuk ke sekolah, anak-anak pasti tentu merasa kebiasaan-kebiasaan nyaman di rumah pasti akan dibawa ke sekolah. Nah, jadi penting anak-anak dididik, diberikan penerapan disiplin supaya anak terbiasa memiliki sebuah kesadaran untuk mematuhi peraturan. Di sana terlihat anak-anak yang melanggar peraturan sekolah pertama dicatat, namun tidak diberikan hukuman atau sanksi. Jadi anak-anak hanya diberikan pengarahan untuk berubah. Jadi istilahnya peringatan. Nah, sekarang dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam Gianni Gosen, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang saya bilang tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi anak-anak berdisiplin karena dia menghindari yang namanya hukuman. Itu. Kemudian yang kedua, anak-anak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia ingin diakui. Nah, ini nanti akan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, ada kebutuhan dasar manusia, kalau nggak salah ada 5. Salah satunya ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu adalah 3 alasan motivasi ketika seorang anak berperilaku. Nah, mungkin di sini saya bisa berikan beberapa screenshot atau hasil tangkapan layar dari beberapa siswa melalui via WhatsApp. Di gambar pertama, anak-anak dia mencoba berkonsultasi atau istilahnya curhat tentang ketidakadilan terhadap pembelajaran yang mereka alami oleh salah satu guru. Jadi di sini mereka ingin mendapatkan sebuah imbalan. Jadi itu yang bisa saya tangkap. Nah, jadi langkah awal yang saya ambil adalah berkoordinasi dengan siswanya, kemudian melakukan cross check terhadap guru. Jadi apa yang benar seperti itu keadaannya. Kemudian yang kedua, di sini ada anak minta izin karena sakit. Dan di sini terlihat ini untuk bukti kaki saya yang sedang sakit, Pak. Nah, ini juga bukti saya bolak-balik check up ke RS, Pak. Jadi anak di sini membela diri bahwa memang benar dia sakit
dia meyakinkan kepada saya selaku guru wali bahwa memang dia sakit, minta izin. Nah, di sini dia menghindari yang namanya hukuman. Artinya hukuman yang dimaksudlah jika dia tidak membuat surat, pasti anak-anak akan diberikan absensi tanpa keterangan. Di sini dia membeberkan sebuah alasan sampai dia memberikan video bahwa memang benar kakinya sakit, kemudian memberikan bukti hasil check up bolak-balik ke rumah sakit. Itulah salah satu motivasi perilaku untuk membuat anak menjadi disiplin. Nah, selanjutnya kan saya bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya cuma bersifat menyampaikan saja. Seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, belonging, cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima. Jadi masing-masing anak ataupun manusia memiliki kebutuhan seperti ini. Dia ingin mendapatkan sebuah perhatian. Dia ingin selalu diperhatikan. Kadang kita di kelas ketika melihat anak-anak di kelas membuat suatu kejadian-kejadian aneh, misalnya nyeletuk ataupun bagaimana, dia pasti ingin diperhatikan. Itulah salah satu kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah fun, yaitu kesenangan. Kadang anak-anak yang kita lihat sering menjahili temannya, dan kita tanya kenapa kamu menjahili temannya, dia pasti memberikan alasan, saya senang aja Pak. Nah, mungkin itu merupakan sebuah kebutuhan dasar ingin memiliki sebuah kesenangan. Kemudian yang ketiga, survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kadang anak-anak juga ingin dia mempertahankan seperti yang di awal, mempertahankan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi selalu mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya, terutama haknya. Itu kadang sering kita jumpai dalam kasus-kasus yang terjadi pada anak didik kita. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, power, yaitu kekuasaan atau penguasaan. Kadang anak-anak membutuhkan yang namanya pengakuan atas kemampuan. Ketika anak-anak kita tunjuk ke depan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang kita berikan, dan mereka berhasil menyelesaikan soal yang kita berikan, kadang mereka dalam dirinya merasa ingin diakui bahwa dia memang bisa di hadapan teman-temannya. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa memberikan pujian, ucapan bagus, ataupun tepuk tangan dari kita dan teman-teman mereka, sehingga anak-anak merasa bangga jadinya. Nah, yang terakhir kebutuhan dasarnya adalah freedom atau kebebasan. Kadang di sini anak-anak kebutuhannya kan pilihan, jadi anak-anak bebas ingin memilih. Contoh kecil, ketika anak-anak diberikan misalnya masuk kerja bakti, tetapi kita meminta anak-anak untuk menggunakan sepatu warna hitam. Kadang anak-anak beberapa orang pasti ingin menawarkan sebuah pilihan, boleh nggak Pak pakai sepatu putih ataupun sepatu selain hitam. Di sini anak-anak ingin menunjukkan sebuah kebebasan. Kebebasan yang dimaksudlah kebebasan menggunakan sepatu berwarna putih ataupun sepatu selain warna hitam. Jadi itu adalah jenis-jenis kebutuhan dasar dari manusia yang sudah dirangkum yakni menjadi 5. Nah, terkait tentang bagian pertama yang paradigma belajar yang dibahas tadi adalah tentang kontrol. Di sini dibahas lebih mendalam lagi tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, Diani Gosen dalam bukunya sama yang tadi, Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser juga berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Mungkin secara tidak sadar kita juga pernah berada pada posisi nomor 1, yaitu posisi penghukum. Posisi penghukum ya. Jadi yang dimaksud dengan posisi penghukum ini adalah posisi yang dilaksanakan secara satu arah. Jadi seorang guru langsung memberikan hukuman yang tanpa disadari oleh anak didik kita, yang kita berikan secara tiba-tiba. Contoh,
Ketika anak didik kita terlambat, kita langsung dengan nada tinggi meminta kamu terlambat 5 menit, silakan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Jadi si anak tanpa persiapan, tanpa menyadari bahwa dia melanggar aturan sekolah, yakni dia terlambat, dia langsung tiba-tiba disuruh lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Padahal di dalam aturan sekolah tidak dibahas seperti itu. Kadang nanti bertemu dengan guru yang lain, mungkin anak-anak akan diminta silakan kamu jongkok bangun sebanyak 5 kali. Kadang di sini kita mungkin pernah melihat posisi guru sebagai kontrol penghukum ya. Jadi menggunakan hukuman fisik ataupun maupun verbal dalam bentuk kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, mungkin posisi kontrol yang kedua di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi banyak rekan-rekan kita yang saya lihat mungkin ada pada kontrol nomor 2, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi dia seakan-akan menunjukkan murid tersebut menyadari kesalahannya, tapi dalam bentuk kata-kata yang kurang mengenakan. Nah, itu tapi dalam bahasa nada lembut. Kemudian nomor 3, mungkin ini sudah kita lakukan tentang kontrol guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajakan, kalau bisa anak-anak suaranya lembut, jangan membuat kesalahan seperti ini. Tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya anak-anak membuat kegiatan seperti ini. Nah, kemudian nomor 4, posisi monitor atau memantau. Jadi kalau yang seperti yang saya bilang tadi, posisi monitor adalah guru hanya memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi lebih banyak ke mengingatkan saja. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, anak-anak disuguhkan dengan ini peraturan sekolah kita, ini konsekuensinya jika melanggar peraturan. Mungkin jadi itu adalah posisi sebagai kontrol pemantau. Nah, yang paling ideal yang perlu kita pelajari dan kita terapkan adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, posisi mentor di sini mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mungkin nanti ini erat kaitannya dengan restitusi, Pak Ibu. Nanti akan tiang bahas tentang restitusi. Bagaimana? Nanti manajer di sini adalah anak-anak dipersilahkan untuk menentukan kalau dia melakukan kesalahan seperti A, anak-anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara bagaimana. Jadi guru hanya kalau lebih tepatnya lagi guru sekaligus pemantau juga. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru juga memberikan peraturan dan konsekuensinya. Si anak juga mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara menebus bagaimana memperbaiki kesalahannya. Itu jadi posisi manajer mungkin perlu kita lebih kembangkan lagi. Nah, terkait tentang keyakinan kelas, ini kurang lebih sama dengan peraturan ya. Jadi ada perbedaan mendasar yang mana disebut dengan keyakinan kelas, yang mana disebut dengan peraturan. Maksudnya contoh nyata seperti ini Bapak Ibu. Kita bagi Bapak Ibu yang bawa sepeda motor, kan peraturan bagi setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm pada saat berkendara. Kan begitu peraturannya. Namun itu peraturan. Yang dimasukkan keyakinan lah, mungkin kita bisa tumbuhkan dari dalam diri sendiri. Kalau saya tidak menggunakan helm, kadang kan kita berpikir, saya tidak pakai helm karena saya menggunakan helm karena saya takut akan peraturan yang dikeluarkan oleh polisi, yaitu saya kena tilang. Namun kalau menurut keyakinan, saya menggunakan helm karena saya sadar dengan menggunakan helm akan membuat saya menjadi selamat kalau saya terjadi kecelakaan. Jadi mungkin keyakinan-keyakinan tersebut yang ingin kita bangun di kelas kita nanti. Jadi dengan membuat keyakinan kita membuat sebuah kesadaran bahwa dengan menggunakan helm, baik ada polisi ataupun tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm karena kita sadar dengan helm menyelindungi dan menyelamatkan kita ketika kita mengalami musibah atau kecelakaan. Itu yang mungkin yang kita maksud dengan
keyakinan. Nah, jadi di sini menurut Gosen bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi ada istilahnya unsur dorongan dari dalam atau motivasi secara intrinsik ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Ya, jadi intinya di sini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri seorang peserta didik, sehingga dia meyakini ini harus saya lakukan tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya peraturan yang mengikat. Nah, di sini saya coba terapkan keberanian berpendapat. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan tentang penyusunan kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas 11 selaku wali, saya selaku wali di kelas tersebut. Nah, dalam menyusun kesepakatan kelas, saya mencoba menggali potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan cara mereka berani mulai mengemukakan pendapat. Kadang anak peserta didik kita masih ada yang malu-malu ketika dimintai pendapat, mereka masih diam. Namun ketika di luar tidak ada guru, mereka secara terbuka, secara bebas mengeluarkan pendapatnya. Nah, jadi di sini saya mencoba tanpa adanya, dengan adanya guru maupun tidak, anak-anak saya ingin latih untuk berani berpendapat. Ya, jadi salah satunya dalam penyusunan kesepakatan kelas yang saya susun. Ini saya tuangkan dalam deskripsi aksi nyata, di mana kegiatan aksi nyata yang berisikan tentang penerapan keberanian mengemukakan pendapat terjamin melalui penyusunan kesepakatan kelas. Langkah-langkah tersebut memuat beberapa langkah dalam pelaksanaannya seperti melibatkan setiap individu. Nah, langkah-langkah yang pertama saya ambil adalah pertama menyatakan kelas harapan. Jadi di awal saya minta siswa menulis kelas harapan atau kelas idealnya. Kemudian setelah mereka menulis, saya minta siswa mendiskusikan. Nah, nanti dibantu oleh pengurus kelas di depan kelas, ditentukan kelas kesepakatan yang mana akan diambil dalam mewujudkan kelas harapannya. Nah, setelah mereka mendiskusikan, saya ajak siswa menyusun serta mendokumentasikan kesepakatan kelas tersebut dalam bentuk poster yang kemudian ditempel di dinding kelas untuk selalu bisa dilihat, terutama dilihat, kemudian dibaca dan dipahami, serta dilaksanakan. Dan yang terakhir tentu setiap kegiatan pasti ada namanya refleksi. Nah, refleksi yang dimaksudlah cerminan. Jadi apakah kesepakatan kelas yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak, kelebihan apa yang sudah terjadi selama menerapkan kesepakatan kelas, kekurangan apa yang terjadi selama menerapkan kesepakatan kelas. Nah, yang pertama, langkah awal yang saya ambil adalah menentukan kelas harapan yang dicapai. Jadi di kelas 11.1 pada awal kegiatan pembelajaran, penulis menanyakan pada murid bagaimana kelas harapan mereka. Penulis memberikan pertanyaan pemantik seperti berikut. Menurut anak-anak, seperti apakah kelas harapan kalian? Respon yang didapat murid bermacam-macam. Jadi terlihat pada gambar sebelah kanan, anak-anak mulai menulis, kemudian menempelkan hasil pencurah pribadinya, kemudian pengurus kelas di depan mendiskusikan bersama dengan teman-temannya, mengambil yang sama untuk dikumpulkan jadi satu, sehingga terbentuklah kesepakatan kelas ada 9, dan di akhir ditatangani oleh seluruh siswa. Yang kedua, nah seperti yang tadi mendiskusikan sepatah murid sudah ya, yaitu membuat
yang dipandu oleh guru. Setiap murid diberi kesempatan untuk menuliskan idenya secara bebas tentang pembiasaan perilaku positif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tertib dan menyenangkan. Di sini prosesnya dalam bentuk video, yaitu menyusun dan mendokumentasikan kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Itu tadi proses-proses yang telah dilalui sehingga terbentuklah sebuah poster kesepakatan kelas. Ini adalah beberapa dokumentasi. Di depan saya hanya berfoto bersama dengan pengurus kelas. Kemudian lakukan refleksi dari ini, yaitu yang pertama kita jajarkan yang saya dapat. Nah, di sini refleksi rutin adalah salah satunya saya meminta salah satu perwakilan siswa dari laki-laki dan perempuan untuk di setiap pertemuan sebagai pembiasaan. Jadi di awal sebelum pembelajaran saya lakukan, saya ajak siswa untuk memberikan pendapatnya, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang belum, atau hal baik apa yang mereka dapatkan tentang pembelajaran hari ini gitu misalnya. Nah, kebetulan ini adalah pembiasaan yang saya lakukan di akhir kegiatan. Mungkin seperti ini. Dari ini, yaitu yang pertama kita jajarkan berdiskusi, yaitu membentuk kelompok. Kita berdiskusi antara kelompok itu mencapai suatu keputusan yang kemudian akan didiskusikan oleh kelas, yang kemudian menghasilkan sebagai berikut 9 poin yang disepakati oleh semuanya. Di sini juga diajarkan kita untuk berkomitmen tentang 9 poin ini untuk kedepannya agar kelas kita lebih kondusif ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari pertemuan hari ini itu kita menemukan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan ini kita ide-idenya dapat dari semua siswa dan kesepakatannya juga disetujui oleh semua siswa dan Betul. Oke, ya terima kasih ya Komara ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi mungkin ini karena di awal saya ajak anak-anak untuk mencoba memberikan pendapat. Mungkin ada beberapa anak-anak yang masih agak canggung ataupun agak ragu-ragu dalam mengungkapkan pendapatnya ya. Nah, jadi ini tetap saya lakukan, tetap saya latihkan setiap pembelajaran di awal maupun di akhir. Jika di awal tidak bisa, saya laksanakan di akhir. Nah, sehingga tentu setelah melaksanakan penerapan budaya positif tersebut, perasaan saya adalah yang pertama, saya merasa senang karena murid-murid saya mulai berani setiap harinya, mulai berani mengumumkan pendapatnya, entah itu di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Tentu yang awalnya saya tunjuk siswa saya, di akhir di beberapa pertemuan-pertemuan selanjutnya, anak-anak mulai berani mengangkat tangan sendiri tanpa ditunjuk. Jadi ada tumbuhnya kesadaran. Itu yang saya harapkan ke depannya. Nah, mungkin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang jadi wali ataupun Bapak Ibu jadi guru mata pelajaran, bisa juga membuat kesepakatan kelas. Kalau di kelas mungkin Bapak Ibu bisa buat kesepakatan kelas sebagai guru wali. Kalau Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran, Bapak Ibu bisa juga buat kesepakatan dalam pembelajaran Bapak Ibu ampu. Nah, ini saya ambil di YouTube.
Nanti linknya akan saya bagikan di via WA. Ini saya akan putar beberapa cuplikan saja. Nyaman. Hal ini bisa. Video ini akan. Ya, jadi kira-kira ada 6 panduan Bapak Ibu dalam menyusun kesepakatan kelas. Mungkin yang pertama. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal Jadi itu yang pertama yang sudah saya lakukan adalah menanyakan pendapat murid melalui apa harapan dalam kelasnya. ini bisa di. Bagaimana kondisi kelas? Bertanyalah Saya percepat harapan aja, Pak tentang Ibu. kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas? Tentang Jadi ini ditanyakan ide. Kira-kira apa yang harus murid lakukan untuk mencapai harapannya itu? gurunya, di papan, dilibatkan, dibandingkan hanya. Menurut kalian, apa yang Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Ya, ini juga sudah Bapak Ibu bisa melakukan diskusi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Perjalanan kelas berisi aturan maupun dalam proses bahkan tujuan. Buatlah post akhir. Yang tadi ubahlah ide menjadi sebuah kesepakatan kelas, sehingga ide-ide yang anak-anak tuliskan tadi kita buat dalam bentuk sebuah kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu silakan diperhatikan, jangan sesekali-sekali Bapak Ibu membuat anak peserta didiknya membuat kalimat jangan. Contoh, jangan berlari di dalam kelas. Jadi anak-anak akan berpikir jangan berlari, berarti dalam otak anaknya akan selalu berpikir tentang berlari. Atau lebih simpelnya, mungkin saya bisa berikan tentang ke Bapak Ibu, jangan pikirkan handphone. Pasti walaupun saya bilang jangan pikirkan handphone, Bapak Ibu pasti mengambil handphone atau berpikir tentang handphone. Jadi harapannya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan kata jangan, jadi anak-anak akan berpikir kebalikannya. Jadi dalam menyusun kesepakatan kelas selalu gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kesepakatan yang positif. Jadi dilarang dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada guru buat itu tuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar, yaitu guru, misalnya peduli, menciptakan rasa memiliki. Ini yang perlu kita juga lakukan, tanda-tangani kontrak kesepakatan. Ini sangat penting, jadi mereka menyadari dengan memberikan mereka tanda tangan, mereka menyadari mereka sepakat untuk melakukan kesepakatan kelas yang mereka sudah buat bersama-sama. Nama atau perlu memberikan oleh semua untuk murid PAUD. Untuk lebih jelasnya nanti yang kirim videonya, link videonya di grup sekolah Bapak Ibu nih. Nah, terakhir segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada saat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Itu dalam yang terakhir, posisi kontrol yang ideal adalah sebagai seorang manajer. Nah, jadi restitusi sendiri diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Atau lebih sederhananya begini Pak Ibu, restitusi adalah ketika siswa mendapatkan sebuah masalah, mereka mampu memberikan solusi yang timbul dari diri mereka sendiri. Jadi ketika menghadapi masalah, mereka mampu memberikan solusinya sehingga untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Itu lebih sederhananya. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, jadi hanya untuk belajar dari kesalahan. Istilahnya belajar dari sebuah pengalaman.
Restitusi juga diartikan sebagai memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi jika anak tidak ingin melakukan, ya jangan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, dalam penerapan restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Di sana yang pertama ada namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan, mohon maaf, saya ulang ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti apa pengertian dari masing-masing tahapan pada segitiga restitusi akan saya sampaikan dalam slide berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu bisa coba kalimat seperti ini yang saya sudah tuliskan di bawah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu juga berhak merasa begitu. Nah, jadi inilah menstabilkan identitas. Nah, ini adalah untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca atau bisa pahami bagian dasar dari segitiga restitusi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mohon maaf saya salah. Nomor 2 harusnya validasi tindakan yang salah ya. Setiap tindakan yang kita lakukan tentu ada yang namanya suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa gunakan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan dari yang ini. Nah, jadi anak-anak dia diminta untuk menyadari kesalahannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga sebenarnya pada dirimu sendiri karena kamu telah mampu melindungi sesuatu yang kamu paling anggap penting buat kamu. Kamu juga boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting di sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi terkait tentang kesepakatan yang tadi. Ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan terhadap kesepakatan yang dialami, kita menanyakan keyakinan. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi ini penting untuk menanyakan keyakinan anak. Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka akan inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Mungkin lebih jelasnya akan saya tampilkan terakhir ini video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap dua orang siswa saya yang tertampil dalam video berikut. Orang tua Diki yang sangat jarang bisa menemani Diki di rumahnya, sehingga kondisi ini berdampak pada pembelajaran Diki yang berakibat ketidakaktifan dalam pembelajaran dari segi LMS. Nah, untuk itu saya melakukan restitusi terhadap Diki, di mana saya mengambil posisi kontrol sebagai teman sekaligus pemantau. Nah, berikut Bapak Ibu bisa lihat cuplikan videonya sebagai berikut.
Permisi, Pak. Oh ya, silakan duduk. Baik, Pak. Selamat pagi Diki, Selamat pagi, Pak. bagaimana kabarnya? Ya, baik, Pak. Oke, semoga sehat selalu ya. Ya, Jadi hari ini sebenarnya Bapak mengajak Diki untuk berdiskusi terkait beberapa laporan yang masuk dari beberapa guru mata pelajaran, kemudian juga dari admin LMS sekolah kita yang melaporkan ketidakaktifan pembelajaran siswa-siswanya. Nah, kebetulan hari ini Bapak ajak Diki untuk berbincang-bincang terkait permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kira-kira Diki paham nggak atau sudah tahu nggak maksud dari tujuan Bapak seperti itu? tahu, Pak. Saya kurang aktif belajar di LMS. Sebenarnya penyebab utama ketidakaktifan saya belajar di LMS itu karena saya kurang nyaman, Pak. Saya merasa kurang nyaman belajar di rumah karena di rumah tidak ada yang mengawasi saya belajar Ya. karena orang tua saya sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga saya tidak memiliki motivasi untuk belajar, Pak. Oh, gitu. Oke, jadi begitu alasan Diki ya. Oke. Jadi Bapak tidak menyalahkan Diki, artinya Diki kurang aktif dalam pembelajaran di LMS. Setiap orang pasti pernah mengalami yang Diki sampaikan tadi, kurang nyaman, kurang termotivasi. Tetapi di sini Bapak ingin mengingatkan kembali kepada Diki kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di sekolah terutama ya. Jadi kira-kira Diki masih ingat nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita jadikan sebagai peraturan di sini? Saya masih ingat, Pak. Saya masih ingat, Pak, kesepakatan kita dalam belajar di LMS, Ya. yaitu yang pertama saya harus aktif dalam pembelajaran LMS. Kemudian saya harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selain itu, saya juga harus mengikuti ulangan-ulangan yang sudah disediakan oleh pihak guru. Yeah. Nah, karena apa yang Diki sampaikan tadi terkait keyakinan kelas, memang benar begitu adanya Diki ya. Jadi, menurut Diki kira-kira dari Diki sendiri dulu ya, kira-kira Diki bisa nggak memberikan solusi atas permasalahan yang Diki alami saat ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mungkin solusi dari saya yaitu saya akan lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran di LMS. Selain itu, saya akan mengejar ketertinggalan saya dalam membuat tugas, dan mungkin jika ada ulangan yang saya lewati, saya akan menyusul ulangan tersebut. Oke. Baik, Bapak hargai ya apa yang solusi yang Diki tawarkan kepada Bapak untuk memperbaiki kesalahan yang Diki perbuat. Jadi dalam hal ini Diki sudah berani mengakui kesalahannya dan juga sudah berani memberikan solusi atas kesalahan yang Diki lakukan, sehingga Diki mampu mempertanggungjawabkan nanti ya. Jadi semoga kedepannya Diki tidak mengulangi kesalahan ini lagi, dan hari ini kesalahan yang Diki lakukan bisa Diki lakukan sebagai pengalaman pembelajaran ya. Jadi semoga tidak ada lagi Diki yang dulu ya. Jadi semoga Diki menjadi lebih bersemangat, kemudian termotivasi sesuai dengan harapan yang Diki sampaikan tadi, sehingga pembelajaran di LMS di sekolah kita tidak lagi ada siswa yang kurang aktif ya. Begitu Diki ya. Jadi terima kasih untuk hari ini waktunya, semoga Diki selalu sehat, selalu termotivasi ya. Jadi Bapak suka sekali dengan anak-anak yang memiliki motivasi tinggi. Jadi apapun halangannya, apapun rintangannya seperti yang Diki lakukan, sampaikan tadi bahwa di rumah orang tua sibuk, jadi jangan dijadikan sebuah alasan, tapi jadikan sesuatu sebagai pembelajaran ya. Mungkin hari ini itu aja yang bisa Pak ajak diskusi Diki. Jadi semoga apa yang Bapak berikan restitusi hari ini bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada Diki. Untuk waktu Diki bisa kembali ke kelas bergabung dengan teman-temannya ya. Permisi, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu salah satu cuplikan tentang penerapan restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan salah seorang murid saya, yaitu Diki ya. Nah, oke. Terima kasih, salam dan bahagia.
Berarti mungkin itu yang bisa saya bagikan informasi terkait eh, tentang ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam program pelatihan guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, jadi selebihnya saya mohon maaf jika selama penyampaian ada yang kurang, ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Jadi di sini saya hanya membagikan informasi yang sifatnya berbagi ya Pak Ibu. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan tentang hasil pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi misalnya tambahan informasi, Bapak Ibu bisa disampaikan di sini. Untuk waktu saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ini Bu Popi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, misalkan kita sudah melaksanakan restitusi, namun peserta didik masih belum menemukan solusi terhadap permasalahannya. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil jika kita ingin mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Popi atas pertanyaannya. Jadi ketika seorang anak menghadapi permasalahan sehingga dia tidak bisa menemukan solusinya, langkah apa yang bisa kita ambil sebagai seorang guru dalam posisi control manager? Mungkin kita bisa menawarkan, seperti konsep tadi, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi mungkin kita berikan beberapa tawaran-tawaran tentang solusinya atas permasalahan yang dihadapi, sehingga nanti tentu siswa tersebut akan mulai berpikir bagaimana atau kira-kira saya ambil solusi yang bagaimana yang bisa saya terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu tanggapan dari saya Bu Popi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih sama-sama Bu Popi. Semoga jawabannya berkenan. Ada lagi Pak Ibu yang ingin berbagi ataupun menanya? Mungkin intinya saya di sini bukan pemberi materi ya. Intinya saya lebih berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan di sekolah. Ada lagi Pak Ibu? Izin bertanya Pak. Sore. Oh ya, dari Bapak. Pak Destiana. Pak. Oh ya. Izin bertanya, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu? Terima kasih Pak Komang. Tentu langkah apa yang perlu kita lakukan? Mungkin saya bisa mengambil konsep guru penggerak ya. Konsep guru penggerak itu adalah merdeka. Jadi R-nya double. Di mana M itu mulai dari diri. Jadi jawaban saya yang pertama adalah ketika Bapak menanyakan kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai penerapan budaya positif, tentu mulai dari diri. Jadi saya akan terapkan disiplin dulu dari diri sendiri, kemudian baru ditularkan. Nah, tentu dalam mulai dari diri nanti akan diawal dengan elaborasi. Nah, jadi eksplorasi. Jadi yang pertama jawaban saya adalah mulai dari diri. Ya. Jadi jika dari diri sudah mampu menerapkan disiplin, di sanalah baru kita coba menerapkan kepada anak-anak didik kita. Mungkin itu Pak Destiana. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak Ibu? Masih cukup waktunya ya Bapak Komang ya? Masih. Oke, baik. Dari saya sendiri ingin memberi tanggapan, dan yang pertama apresiasi dulu dari Bapak Komang sendiri ini mengenai aksi nyata yang telah dilakukan, yaitu menumbuhkan keberanian siswa untuk berpendapat. Begitu Bapak ya? Jadi saya sependapat dengan Bapak, karena selama ini pun selama pembelajaran saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya sering menjumpai siswa yang
Saya tidak suka kelas itu menjadi sepi. Saya lebih suka siswa rame. Artinya dia mau atau tidak malu dalam mengemukakan pendapat. Jadi mudah-mudahan aksi nyata yang telah Bapak lakukan bisa Bapak tularkan kepada saya untuk menghidupkan suasana kelas di mana siswa di sini lebih berani dalam menyampaikan pendapat, tidak malu atau yang lainnya. Yang selama ini sudah saya lakukan selama pembelajaran adalah pertama-tama memberi motivasi sama siswa dulu. Artinya di sini kita memotivasi apapun pendapat siswa, apapun yang disampaikan oleh siswa, kita tanggapi dengan positif. Artinya dari sana kita tidak membunuh atau menghilangkan rasa percaya diri siswa untuk menyampaikan pendapat. Jadi untuk aksi nyata tersebut memang tidak bisa terjadi secara instan ya. Jadi harus dilatih secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, tadi Bapak sampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar siswa jika perilaku siswa tersebut didasarkan pada kebutuhan yang bertentangan dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi ada seorang siswa biasanya berperilaku atau berbuat itu karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana kalau kebutuhan siswa tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan atau tata tertib di sekolah? Apa yang bisa kita lakukan? Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Sangat luar biasa Bu Maha, Bu Ayu. Jadi pertama yang Bu Ayu sampaikan di awal memang benar. Ketika saya tanggapi pertama dulu, ketika anak-anak mendapatkan pelajaran matematika, kadang anak-anak diam. Saya pun juga begitu. Ketika melaksanakan pembelajaran, saya lebih sering menggunakan metode sistem tunjuk. Nah, jadi anak-anak saya paksa, mau tidak mau dia harus mau mencoba menjawab. Yang penting anak-anak mau berusaha menjawab, itu pun saya sudah senang. Apakah jawaban yang diberikan oleh anak itu salah ataupun benar, itu urusan belakang. Jadi anak-anak saya ajak untuk, yang penting mereka mau mengeluarkan pendapatnya, itu sudah sangat bagus dan sudah saya hargai. Sehingga nantinya Bu Ayu bilang tadi, memberikan motivasi yang berupa positif, sehingga tidak akan membunuh. Nah, jadi tidak membunuh rasa percaya diri anak tersebut. Memang begitu Bu Ayu tanggapan saya. Kemudian yang kedua, ketika seorang anak berbeda bertolak belakang dengan kebutuhan dasarnya terhadap peraturan sekolah. Nah, tentu yang pertama di sini erat kaitannya dengan yang pertama. Jawabannya adalah tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, serta hubungan yang keduanya adalah restitusi. Jadi ketika anak kebutuhannya bertolak belakang dengan peraturan kelas, mau tidak mau kita tawarkan kembali kesepakatan kelas apa yang sudah kita yakini, apa yang salah dari kesepakatan kelas, sehingga yang bertentangan dengan kebutuhan dasar mereka seakan-akan bisa dihilangkan, yang bertolak belakang maksudnya ya. Jadi sehingga setelah kebutuhan dasar yang bertolak belakang bisa seakan dihilangkan, barulah kita adakan sedikit demi sedikit tentang restitusi. Jadi kita terapkan 3 langkah restitusi sehingga berangsur-angsur anak tersebut bisa menerima peraturan yang ada di sekolah, tentu dengan berbagai pembiasaan dalam memenuhi kebutuhannya. Mungkin gitu Bu Ayu, semoga berkenan apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin kasus yang Ibu Ayu sampaikan mungkin belum pernah saya temui, jadi mungkin ini sebagai tambahan informasi bagi saya, sehingga kedepannya ketika menemukan permasalahan seperti ini bisa saya carikan solusinya. Terima kasih Bu Ayu, semoga berkenan. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi informasi? Kira-kira pas? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi
Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya kurang lebih 30 menit ya. Saya ajak dalam bentuk diskusi berbagi informasi. Nah, tentu apa yang saya sampaikan atau apa yang saya sajikan tadi pasti masih banyak kekurangan. Jadi mungkin Bapak Ibu saya minta pesanan kesannya atau sebagai refleksi diri saya ke depannya untuk lebih bagus dalam penyajian materi ataupun pemahaman materi. Mungkin Bapak Ibu bisa dituliskan dalam kolom chat pada Google Meet ini. Silakan Bapak Ibu, minta waktunya lagi sedikit. Baik, terima kasih pada Bu Ayu sudah memberikan tanggapan. Yakni terima kasih sharing ilmunya. Mungkin kedepannya cara seperti ini bisa dijadwalkan kembali. Ya. Dan Pak Wira, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, materi yang disampaikan sudah luar biasa. Saya semakin sangat semangat dan tidak sabar untuk menerapkan ilmu ini dalam kelas. Terima kasih Pak Wira atas refleksinya hari ini. Bu Popi juga tentang ilmu tentang budaya positif yang sudah Bapak terapkan sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Popi, begitu juga Pak Nyoman Pasek tentang penjelasan sudah mendapatkan pengetahuan mendasar, dan Pak Destiana. Terima kasih. Jadi tentu hari ini saya berbicara di sini bukan sebagai yang terbaik, jadi hanya berbagi informasi saja Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa lebih baik dari saya. Terima kasih Pak Agus Sutisna juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Jadi sharing tentang modul saya yakni aksi nyata 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah akan saya akhiri karena di awal tadi diawali dengan doa, jadi akan saya akhiri dengan doa juga. Doa dipersilakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa bisa diakhiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan penutup saya sampaikan para Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya melaksanakan restitusi dengan Pak Komang. Saya memiliki motivasi lagi dalam belajar, sehingga saya memiliki keinginan untuk terus aktif dalam pembelajaran LMS, untuk mengejar ketertinggalan saya dalam membuat tugas-tugas, untuk menyusul ulangan-ulangan yang saya lewatkan, sehingga solusi dari pembelajaran saya dapat saya jadikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih Bapak Komang. Saya untuk menyelesaikan permasalahan saya yang tadi. Saya juga berterima kasih kepada Pak Komang karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi dan membantu mencari jalan keluarnya, Pak. Terima kasih Ratna ya. Jadi semoga kedepannya Ratna bisa berbuat lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Salam dan sehat, semoga selalu sehat ya. Iya, Pak. Silakan Ratna boleh kembali ke kelas. Iya, Pak. Terima kasih.